kind of peace that makes life on earth worth living. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi. Banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dari segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan, harta. Terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi, sekarang ini sangat mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama dengan posisi di masyarakat. Latar belakang. Kami membuat video ini adalah untuk mensurvei tentang kesenjangan sosial yang berada di Indonesia. Dan artikel mengenai 1% orang menguasai 50% aset di Indonesia. Oleh karena itu, kami menginterview 2 orang pedagang makanan yang berada di sekitar area perumahan kami. Selamat siang, Mas. Siang, Namanya siapa? nama saya Subuh. Udah berapa lama jualan bakso? Di sini saya ada 6 tahun. Kalau boleh tahu penghasilan Bapak di sini udah berapa? Kalau Sehari? sekarang apa dulu? Sehari. Sekarang. Sekarang sih saya baru bawa 100 porsi, sekitaran 1,6 juta. Kalau untuk sekarang cari duit itu susah. Kalau sekarang sih ya banding dulu lumayan susah sih ya. Sejak Covid ya. Iya betul, sejak Covid dah. Menurut Bapak ini kalau tahu ya, tentang kesenjangan sosial yang ada di Indonesia saat ini ya, Masih ya. Dari apa sih ini? kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Apa sih ya? Semacam kurang paham saya. Ini dari berita. Kalau menurut Bapak tentang 1% orang menguasai 50% aset di Indonesia gitu? Gak mungkin sih ya. Nggak mungkin. Gak mungkin sih kan saya mah ya. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Ya siap, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Kita dari murid setelah Maris ingin nanyain beberapa hal tentang kesenjangan sosial ya. Oh boleh, silakan. Oke. Pertanyaan ke satu, sudah berapa lama Masa ini jualan gelato di sini? Kita di sini udah jalan udah sekitar 8 bulan sih, kita mulai dari Januari. Kita sih nggak hanya gelato, kita ada kopi juga, ada travel juga. Ya, mungkin belum sebanyak itu, mungkin kedepannya nanti lah. Oke. Untuk penghasilannya sendiri ini kalau boleh tahu berapa ya, Sam? Untuk hariannya, kadang harian ini kita nggak nentu sih Kak. Kita untuk mungkin kita patok rata-rata ya, rata-rata sekitar 4 sampai 500 ribu per hari. Belum termasuk weekend sih. Kalau menurut Mas sendiri, kalau sekarang ini cari duit itu susah Mas? Zaman Covid ini. Susah-susah gampang sih ya. Dibilang gampang ya, nggak mudah namanya nyari uang ya. Dibilang susah, asal kita mau berusaha juga nggak susah-susah amat. Gitu sih.
lebih ke berusaha dan bersyukurnya. Oke. Menurut kakak sendiri ini mengenai kejenjangan sosial itu yang ada di Indonesia ini saat ini tahu nggak? Kurang tahu sih, nggak terlalu mengikuti. Jadi kalau menurut kakaknya, kalau tentang berita yang saya dapatkan ini, kalau tentang 1% orang menguasai 50 aset di Indonesia bagaimana? 1% orang menguasai 50% aset di Indonesia. Menguasai 50 aset di Indonesia. 50%. Belum nyampe kayaknya saya. Kayaknya sih nggak mungkin. Oke. Terima kasih ya Kak atas udah boleh tanya-tanya. Iya, ya kembali ke Kesimpulan yang kita dapat dari menginterview 2 orang pedagang adalah masih banyak warga di Indonesia yang masih tidak mengetahui tentang 1% orang yang menguasai 50 aset nasional. Namun, jika melihat data yang diberikan oleh TNP2K, menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan tingkat kemiskinan terus menurun dari 11,2% pada Maret 15 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Meski begitu, Bambang mengatakan terdapat konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara tertimpang keempat di dunia. Di bawah pertama adalah Rusia, India, dan Thailand. 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Jika naikkan 10% keluarga, maka ini menguasai 70%. Artinya, sisanya 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Itu yang perlu dikoreksi. Kesimpulannya, kesenjangan di Indonesia masihlah sangat tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari infrastruktur dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.